Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua yang ada di Indonesia, hari ini hari Jumat ya, di awal tahun 2022. Itu ada informasi yang cukup membahagiakan untuk masyarakat Maluku Utara, karena ada data dari Badan Pusat Statistik Nasional bahwa Maluku Utara berada pada peringkat pertama indeks kebahagiaan masyarakatnya. Nah, itu luar biasa dan alhamdulillah juga membanggakan buat masyarakat, pemerintah daerah ya. Karena kalau tidak salah tuh diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, kemudian perasaan masyarakat, kemudian ada 3 indikator tuh, satunya lagi saya lupa, maaf. Nah, di siang hari ini selepas sholat Jumat, saya mendapatkan kabar kurang mengenakan ya. Jadi ada headline di Malupos, saudara semua bisa lihat Malupos. Jadi headline-nya itu ternyata indeks integritas Maluku Utara itu rendah. Indeks integritas Malut rendah. Nah, itu sangat disayangkan karena padahal beberapa hari yang lalu kita dapat indeks kebahagiaan sangat tinggi, peringkat pertama, tapi ternyata indeks integritas kita sangat lemah, rendah ya. Indeks integritas itu apa? Indeks integritas itu ya kejujuran ya, tingkat kejujuran, kepribadian ya. Itu integritas. Tapi coba kita baca beritanya ya. Sebelah kanan. Ternyata dari hasil survei KPK. Maaf ya. Pahala Nainggolan. Kalau nggak salah ini ketua KPK yang baru mungkin ya. Iya. Coba kita baca ya. Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan survei penilaian integritas atau SPI sejak Agustus hingga Oktober 2021 lalu. Survei itu untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi dan 0 menunjukkan sangat korup. Tahun ini survei melibatkan 98 kementerian lembaga, 508 pemerintah kabupaten kota di 34 provinsi. Sambung halaman 5 ya. Hasil SPI tadi ya. SPI tadi apa? Maaf, sorry lupa. Survei penilaian integritas SPI. Hasil survei penilaian integritas menunjukkan indeks integritas nasional 2021 mendapat skor 72,4 atau berhasil melewati target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 dengan skor 70. RPJMN disebut 70, kita 72,4. Sekali lagi menurut KPK ya. Menurut KPK baik, tapi belum berarti banyak, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pahala Nainggolan dalam pemaparannya belum lama ini karena sebenarnya masih 30% yang ada korupsinya. Jadi kalau secara nasional sudah lumayan 70, tapi masih ada 30 lebih ya. Nah, itu masih banyak, sangat banyak ya. Masih 30% yang ada korupsinya. Kalau 5% bisa kita bilang oknum, tapi 30% sistemnya masih korup. Kalau 5% kita masih bisa bilang oknum, masuk akal juga sih. Tapi kalau sudah 30% itu wah, itu sistemnya korup ya. Variabel dalam survei ini meliputi pertanyaan gratifikasi, suap, pemerasan, penyalahgunaan fasilitas kantor, jual beli jabatan,
intervensi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa biasanya lelang-lelang mungkin ya, kong kali kong dengan para kontraktor proyek-proyek. Sebanyak 255 lebih responden yang terdiri dari internal kementerian lembaga dan pemerintah daerah, pihak eksternal yakni pengguna layanan publik, dan expert BPK, BPKP, dan media terlibat dalam survei ini. Indeks tertinggi dicapai Kabupaten Boyolali dengan skor 91,7. Wow, Masya Allah. Boyolali itu Jawa mana ya? Boyolali itu mungkin Jawa Tengah kalau nggak salah. Boyolali itu Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa ya Boyolali ya. Kabupatennya sudah sangat bersih dari korupsi. Sedangkan indeks terendah jatuh pada Kabupaten Mamberamo Raya dengan skor 42. Secara umum, lanjut pahalan lembaga non-kementerian seperti bank berada di posisi teratas dengan skor 81,9, kemudian diikuti oleh kementerian 80,3, pemerintah kota 71,9, pemerintah kabupaten 70,9, dan pemerintah provinsi 69,3. Yang paling aneh, provinsi harusnya SDM lebih kuat, anggarannya lebih baik, dan pelayanan publik paling sedikit, tapi kok paling rendah di Indonesia. Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi sangat tinggi. Dengan kata lain, gubernur paling banyak diadukan ke KPK, paling banyak ada di SPDP online, ungkap Pahala. Sementara dari sisi perwilayah, indeks integritas Pulau Jawa menjadi yang tertinggi dengan capaian skor 74,2. Setelah itu Bali, Nusa Tenggara 71,6, Sulawesi 71,5, Kalimantan 71,3, Sumatera 69,9, sedangkan yang paling rendah adalah Maluku dan Maluku Utara. Wah, kedua wilayah timur ini paling rendah nih, 69,7, serta Papua dan Papua Barat 64. Ya, wilayah timur ini masih integritasnya masih rendah dalam tanggung jawab dalam amanah ya, pemerintah provinsinya, integritasnya parah. Kami sedih juga melihatnya karena Jawa masih lebih baik dari luar Jawa. Perlu treatment khusus. Tidak mungkin Indonesia Timur disuruh lari dengan kecepatan sama kalau sumber daya beda, kata Pahala. That's right, betul. Sementara itu, akademisi Universitas Maluku Utara Umu Iskandar Yoi Sangaji saat dimintai tanggapan menuturkan, jika dilihat dari sisi wilayah, Maluku Utara berada paling rendah bersama-sama dengan Maluku dan Papua. Data ini menunjukkan indeks integritas Maluku tergolong rendah, apalagi ini hasil survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK, ucapnya pada Maluku Times. Melihat hasil survei ini, sudah saatnya Maluku Utara benar-benar berbenah agar ke depan dari sisi integritas bisa bersaing dengan daerah lain. Maka peningkatan integritas dan moralitas harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, ujarnya. Iskandar bilang di Maluku Utara butuh pembangunan moralitas dan integritas yang tinggi. Hal yang paling kecil bisa dilihat pada pola penanggulangan kejahatan korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum di Maluku Utara masih butuh banyak pembenahan, pungkasnya. Dalam survei yang dilakukan KPK ini, korupsi pengadaan barang dan jasa ditemukan di semua lembaga. Korupsi dalam mutasi atau promosi SDM terjadi di 99% instansi pemerintah. Kemudian suap atau gratifikasi. Gratifikasi itu ya mereka mungkin ada pihak ketiga atau orang-orang yang berusaha kong kali kong dengan pejabat, memberikan hadiah, memberikan barang-barang mahal, itu gratifikasi ya, supaya memuluskan mungkin proyek mereka.
pengenalan barang yang ditemukan di semua lembaga. Kemudian, suap atau gratifikasi terjadi di 98% instansi. Intervensi kebijakan dan penyalahgunaan fasilitas kantor sama-sama terjadi di 99% instansi. Penyalahgunaan fasilitas publik ya. Uang kendaraan kantor, fasilitas kantor dijadikan milik pribadi. Nah, itu informasi hari ini yang cukup penting dan saya pikir sangat penting karena Maluku Utara punya seorang gubernur yang disebut sebagai kiai juga, ulama, Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah. Masa tidak bisa memberikan kebijakan atau leadership untuk membenahi integritas tingkat korupsi yang sangat tinggi di Maluku Utara tadi. Itu sebuah kritikan juga untuk Bapak Gubernur kita Abdul Ghani Kasubah agar bisa membenahi Pemprov Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara semua.